Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus mengalami perlemahan sejak awal 2012. Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik BPS, pertumbuhan ekonomi 2014 sekitar 5%, mencapai angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Sayangnya, pelambatan ekonomi masih berlangsung pada kuartal pertama 2015 sekitar 4,71% dan kuartal 2 sebesar 4,67%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini terendah sejak 2009. Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Ina Primiana mengungkapkan, pemerintah Jokowi JK hanya berhasil menekan inflasi, sedangkan sektor lainnya merosot. Secara makro, yang membaik itu inflasi aja ya, inflasi sampai bulan Agustus ini masih 2,29%. Tapi yang lainnya itu rata-rata turun, apakah laju pertumbuhan ekonomi, kemudian juga nilai tukar, kemudian juga kemiskinan, kemudian juga jumlah pengangguran, artinya mayoritas itu hampir menurun. Juga laju pertumbuhan industri itu juga menurun. Jadi sektorilnya menurun, kemudian sektor makronya juga sebetulnya tidak terlalu baik. Nah, ini sebetulnya yang perlu jadi perhatian karena dari sekian lama ya 1 tahun ini fundamental ekonomi kita sebetulnya belum terlalu kuat. Memang itu bukan kesalahan mutlak pemerintahan Jokowi, namun kesalahannya adalah memasang target yang kurang realistis. Sehingga pemerintahan Jokowi harus merevisi target pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,7% menjadi 5,4%. Dan terakhir diturunkan lagi menjadi 5,2%. Pemerintahan Jokowi JK memang mewarisi situasi yang tidak mudah, baik eksternal maupun internal. Masalah ekonomi dunia yang melemah dan sejumlah komoditas ekspor Indonesia yang tidak lagi jadi primadona membuat ekspor Indonesia merosot. Ekspor pada kuartal pertama turun 0,85% dan kembali melemah 0,13% pada kuartal kedua 2015. Tanpa pemulihan harga komoditas andalan ekspor Indonesia di pasar dunia, dikhawatirkan ekspor Indonesia terus merosot. Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdhani menyatakan pemerintah Jokowi JK harus segera memulihkan optimisme di kalangan masyarakat. Segera melaksanakan program-program pemulihan ekonomi dengan cepat. Jadi yang kita harapkan deregulasi itu bisa segera dilaksanakan, deregulasi terhadap semua peraturan yang menghambat dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi itu kita harapkan segera diselesaikan. Lalu kedua yang kita harapkan adalah relaksasi fiskal. Jadi sekarang ini tidak pada saatnya diberlakukan kebijakan fiskal yang agresif. Jadi ini harus dilakukan kondisi yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi karena kalau ini tetap dilakukan dengan suatu target fiskal, target pajak yang tinggi, nanti akan menjadi kontraproduktif. Meski tanpa adanya pemulihan di sektor komoditas, para pengusaha tetap optimis pemerintahan Jokowi JK dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terutama jika Jokowi JK dapat menuntaskan pekerjaan rumahnya dengan baik. Patut dicatat, masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai dari program Nawacita ataupun prinsip Trisakti dalam 1 tahun ini. Walaupun demikian, pemerintahan Jokowi JK harus menetapkan target secara terukur untuk seluruh kebijakan ekonominya, serta mendorong terjadinya sinergi dan koordinasi di seluruh lembaga dan aparaturnya. Tim Liputan, Media Research Center.